yang terkasih. Yes, senang banget. Hari ini ada di kota Malang. Kota yang sejuk, kota yang teduh, dan lewat doa-doa kita semua, kota yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Yuk kita bersyukur dan jadikan doa ini pujian di hadapan Tuhan. Ini kerinduan kami, Tuhan Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih-Mu, Bapa. Mereka yang sedang lemah, mereka yang sedang sakit, hati kami iba seperti hati-Mu, Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Yes. Beri keberanian bagi kami. Amin. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Bapa, ini kerinduanku. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami bersyukur kepada-Mu, ya. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang sedang sakit, mereka yang terhilang, hati kami rindu seperti hati-Mu, Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Bapa, ini kerinduanku. Sama-sama katakan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Kuberikan roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Bapa, ini kerinduanku. Oh, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, ini kerinduanku. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus berkeliling karena kasih-Nya kepada saudara-saudara sekalian. Dan saat Tuhan berkeliling, banyak jiwa-jiwa dilepaskan, dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan. Hari-hari ini dalam rahmat Tuhan, Pastor Andy berkeliling membawa belas kasih Tuhan. Dan hari ini di kota Malang, sebuah kehormatan dari Tuhan bisa menyapa jiwa-jiwa dan membagikan pesan makanan rohani bagi saudara-saudara sekalian yang ada di kota Malang. Dan sekarang kita tetap memuji Tuhan serta bersyukur. Ini kerinduanku, Tuhan.
Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang sedang sakit, mereka yang putus asa, hati kami rindu seperti hati-Mu Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ku berikan roh yang rela melayani, ku berikan roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Bapa. Ini kerinduanku. Sama-sama kita memiliki kerinduan menyenangkan hati Bapa di surga. Yes, mari katakan pujian ini. Berikan pada kami, berikan pada kami ya Tuhan, tolong hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang sedang lemah, mereka yang sedang sakit, hati ini iba seperti hati-Mu Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ku berikan roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Ini passion saya, ini kerinduan, ini segenap hidup. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi, bukan cuma sekedar teori, tapi keberanian yang nyata. Tuhan, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Bapa. Ini kerinduanku. Amin, amin. Ini doaku. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Ini kerinduanku. Dan menyenangkan hati Tuhan, ini kerinduanku. Dan menyenangkan hati Bapa, hanya ini kerinduanku di sisa umur yang Bapa masih berikanku, sehat, hidup bernafas, dan kesempatan. In Jesus' name. Shalom semuanya, Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Senang bingit hari ini bisa hadir di kota Malang. Jadi banyak orang beranggapan ini ya bisa benar, dan saat menyampaikan sharing ini memang mengarah ke sana. Tuhan yang saya sembah memang sedang mencari
pekerja-pekerja yang siap, yang mau, yang rela untuk menuai jiwa-jiwa yang terhilang, yang sedang lemah, yang terlantar, yang sakit, yang susah, supaya mereka mendapatkan penghiburan. Bahkan apa yang Pastor Andy alami, pergumulan di Geraha YHS Balikpapan Tribun Healing Center, apa yang tidak baik menurut kacamata manusia, bahkan yang tidak baik sekalipun, Tuhan bisa pakai untuk kemuliaannya. Dan dalam rahmat Tuhan, hari ini Pastor bisa dituntun oleh Tuhan berkeliling. Ini sudah kota yang ketiga dalam kurang lebih 10 hari ini. Makassar, mau nyebut Manado. Apakah setelah ini? Doakan ya. Yang sudah Makassar, Surabaya, dan hari ini Malang. Bahkan dari keadaan yang seolah-olah tidak baik itu, akhirnya Tuhan bawa hari ini berkeliling ke 3 kota. Berarti tidak semua orang yang melayani di mata Tuhan memiliki kerelaan untuk berkeliling membawa belas kasih Tuhan. Perhatikan, berkeliling membawa belas kasih Tuhan. Kami tidak berkeliling untuk mencari persembahan kasih. Kami bahkan tidak mau menerima persembahan kasih. Berkat yang Tuhan kasih, kami pakai untuk menyiapkan tiket penginapan, makan selama perjalanan berkeliling membawa kasih Tuhan. Bahkan sedapat-dapatnya kalau dipertemukan orang yang susah, ya kami memberkati. Kami hamba Tuhan, kami datang tidak membebani, kami datang memberkati. Ya, kalau berkeliling dan mengharapkan berkat-berkat jasmani mungkin lebih banyak. Pastor bicara ini Bapak Ibu karena Pastor juga dulu seperti itu. Dulu seperti itu, jujur dulu seperti itu. Ya, penghidupan hamba Tuhan kan berbeda-beda. Ada memang yang bergantung dari amplop atau persembahan kasih. Ya, tidak salah juga. Yang penting motivasinya apa. Tapi hari ini demi kemurahan Tuhan, semisal suatu hari Pastor ke Manado, ataukah ke Jakarta, ataukah ke pedalaman, ke pedesaan, itu betul-betul kami datang, bahkan dalam banyak kesempatan tidak memberi kabar supaya tidak perlu menyiapkan apapun, tidak perlu bentuk panitia, tidak perlu bikin rapat, tidak perlu juga buat anggaran, kumpulkan kolektor persembahan, tidak perlu. Kami datang apa adanya, apa yang Tuhan kasih. Malah kalau seperti yang Pastor pernah buat beberapa bulan lalu, kalau malah disiapkan ini itu, malah kami ini berat hati datang karena
tidak mau merepotkan. Coba kita lihat loh, Tuhan begitu mengasihi jiwa-jiwa, bahkan dari apa yang kelihatan buruk yang kami alami, ya, saya tetap berdoa. Bangunan yang sudah berdiri, pelayanan Geraha YHS di Balikpapan, itu dibangun dengan doa dan air mata, dana. Dan saya tetap percaya tidak ada yang sia-sia. Dari kejadian itu akhirnya Tuhan izinkan hari ini berkeliling ke 3 kota. Kota berikutnya kemana ya? Ya, pulang dulu dong. Masa kayak Bantoyib, nggak pulang-pulang, pulang dulu dong. Tetapi lihatlah di sini, betapa Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan memanggil banyak orang percaya untuk berkeliling. Bahkan Pastor Andy pun, saya sendiri pun apabila tidak mengalami situasi situasional itu, barangkali hari ini saya belum ada di kota Malang. Lihat betapa baiknya Tuhan Yesus. Betapa Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada jiwa-jiwa. Ya tentu Pastor nggak mungkin bisa melakukannya seorang diri. Pasti Roh Kudus tuntun, dan juga pasti Tuhan akan kirimkan lebih banyak pekerja-pekerja untuk menuai banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayanan dan doa. Yes, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ketika firman diberitakan, biarlah kasih Tuhan yang nampak, yang besar, memenuhi layar kaca ini, memenuhi hati Anda, telinga kita, dan seluruh pikiran kita. Yes. Kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-9. Ya. Kita akan melihat empat ayat, yaitu dari 35 sampai dengan 38, ya. Matius pasal 9 mulai ayat 35 sampai 38. Namun, Pastor akan membaca dahulu ayat yang ke 37 dan 38. Karena ini yang sudah Pastor tadi sampaikan sebagai pembukanya. Ya. Baik. Sekarang Pastor membacakan bagi saudara terkasih, kiranya rema firman Tuhan ini menjadi jawaban, menjadi lawatan, menjadi kekuatan, menjadi solusi, menjadi yang terbaik buat makanan rohani kita saat ini. Matius pasal 9, Pastor baca dulu ayat 37 sampai 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, maksudnya Tuhan Yesus berkata begini, tuaian memang banyak. Andi Simon, dengarkan baik-baik ini. Tuaian memang banyak. Hai rekan-rekan hamba Tuhan, dengarkan ini. Tuaian memang banyak. Bertahun-tahun kita berdoa, Tuhan, masa penuaian, masa penuaian, masa penuaian. Dan apa yang dikatakan Matius pasal 9 ini sedang terjadi di hari-hari ini. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Pekerja apa? Pekerja di ladang Tuhan yang mau berkeliling, yang mau turun ke jalan, yang mau memberi diri menjadi anggur yang tercurah. Tuaian memang banyak, begitu banyak jiwa-jiwa di provinsi, di kota, pedalaman, pedesaan, daerah-daerah. Mereka membutuhkan Tuhan Yesus, mereka membutuhkan kasih, mereka membutuhkan sentuhan Tuhan. Mereka butuh penginjilan, mereka butuh didoakan. Bahkan mungkin hari begitu banyak orang yang putus asa dengan kondisi situasional yang terjadi. Mereka butuh firman yang hidup, mereka butuh pekerja-pekerja membawa apinya Tuhan.
Jangan hanya berhenti di perlengkapi doktrin yang baik, tapi hari ini jiwa-jiwa butuh orang yang membawa hatinya Tuhan, api Roh Kudus, kasih Bapa. Tuayan memang banyak, dan hari ini terima kasih media sosial juga Tuhan pakai sebagai batu yang hidup, aplikasi yang berbicara kasih Tuhan, dan juga jiwa-jiwa boleh terberkati. Firman Tuhan tersampaikan. Tuayan memang banyak. Tuayan hari ini banyak. Hai rekan-rekan hamba Tuhan, teman-teman pelayanan, yuk wake up, bangun kita. Stop bertikai. Stop merasa benar dan atau menyalahkan orang lain. Lihatlah sekelilingmu. Tuayan memang banyak. Tetapi pekerja yang mau menuai sedikit. Bagaimana saudara-saudara? Tuayan banyak, tapi pekerja yang mau menuai itu sedikit, kata Tuhan Yesus. Ini nubuatan yang terjadi hari ini. Ayat 38. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Ya, ada rasa rindu Pastor Andy sebetulnya. Mumpung sedang keliling ini, misal ada sekumpulan orang percaya, atau dia komunitas penginjilan, atau badan misi, atau gerejawi, yang sekiranya mau mengumpulkan khusus pekerja-pekerja saja, untuk pastor bisa share life, share hidup ini, share bagaimana karya Tuhan, bagaimana Tuhan pengalaman-pengalaman memakai di ladangnya. Sehingga dengan sharing life ini, mereka yang memberi diri sebagai pekerja-pekerja di ladang Tuhan bisa paling tidak menambah wawasan, atau pengalamanku ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagaimana mereka di ladang Tuhan begitu. Dan ini semua cuma-cuma gratis. Jadi jangan coba-coba bikin seminar berbayar. Saya terima cuma-cuma gratis, saya berikan cuma-cuma gratis, plus pakai doa lagi. Iya, terima kasih Ibu Mariana. Saya mau membagi, saya senang membagi pengalaman dengan Tuhan. Saya nggak punya apa-apa, semua yang ada dari Tuhan. Tadi sharing ini kira-kira dapat ditanggapi, direspon dengan positif. Ya, saya datang ke kota orang, tidak bikin gaduh tapi bikin teduh. Saya datang ke pelayanan orang lain, tidak bikin susah tapi bawa berkat surgawi. Jadi supaya apa yang Tuhan firmankan ini, saya bisa meskipun hanya titik debu saja, menjadi bagian, ambil bagian Tuhan, sharing kepada pekerja-pekerjamu, supaya mereka juga menjadi alatmu di tanganmu yang efektif Tuhan. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Amin. Mana tangan-tangannya? Yang mau, yang mau, yang mau. Amin. Makasih, makasih. Jadi Tuhan sedang mencari. Apakah itu saudara-saudara sekalian? Ayo, mana tangan-tangannya? Saya. Tuhan sedang mencari. Bukan hanya Tuhan mencari yang kita sudah tahu lama, penyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Tapi akhir zaman ini Tuhan sedang mencari pekerja-pekerja untuk menuai tuai yang sudah sangat banyak, Bapak Ibu sekalian. Pelayanan akhir zaman ini
bukan yang utama penampilan lagi, bukan yang utama lagi fisik, bangunan, entertain, itu bukan yang utama lagi. Waktu semakin singkat. Manusia butuh keselamatan, mereka butuh kasih Yesus yang real. Akhir zaman ini, kuasa Tuhan. Ingat loh, kitab Yoel sudah nubuatkan, akan dicurahkan. Apakah Bapak Ibu sekalian mau menjadi orang percaya, pekerja-pekerja yang membawa kuasa Tuhan? Tuhan bilang, 2 kali lipat ganda. Teruna-terunamu akan membawa kuasa Tuhan. Amin, 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 amin. Jangan lupakan hal ini. Tuhan sedang mencari pekerja-pekerja yang mau menuai bersama-sama Tuhan yang sangat banyak. Sekarang kita lihat ayat 35 sampai 36 dari Matius pasal 9. Judulnya di sini Bapak Ibu, Injil Matius pasal 9 ayat 35 mulai ini, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Maka yang di thumbnail muncul, yang di Facebook, di YouTube muncul, Pastor Andy berkeliling membawa belas kasih Tuhan. Ayat 35. Demikianlah Tuhan Yesus sendiri berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini adalah karya Tuhan Yesus. Sekali lagi, ini adalah pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkeliling menyembuhkan segala kelemahan dan segala penyakit. Ini adalah karya Tuhan Yesus bagi orang-orang. Nah, sekarang saya ini siapa? Saya bukan Tuhan Yesus. Saya, Pastor Andy, hanyalah manusia biasa yang rindu melayani, ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan Yesus. Saya bukan Tuhan Yesus, saya manusia biasa yang rindu mendoakan, menaruh tangan ini, tangan yang saya percaya tangan ini disertai dengan kasih Yesus. Saya bukan Tuhan Yesus, saya hanyalah seorang manusia biasa yang rindu melayani pekerjaan Tuhan, termasuk jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang lemah, jiwa-jiwa yang sedang sakit. Ini juga adalah karya Tuhan. Bahkan Tuhan rela mati di kayu salib untuk karyanya ini, yaitu jiwa-jiwa. Saya hanyalah manusia biasa. Jangan dicari berlebihan, jangan coba-coba dikultuskan. Itu bahaya buat Anda dan celaka buat saya. Saya manusia biasa, sama Bapak Ibu sekalian. Letih, capek, istirahat 8 jam. Lapar, makan ke Indomie. Coto Makassar. Ada pangsit mie. Hauce. Tapi saya memberi diri saya untuk mau melayani Tuhan. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Banyaknya orang-orang yang sedang sakit, dan kita tahu sakit ini tersiksa, sakit ini menderita, sakit ini
Melewati detik demi detik itu bukan hal yang mudah. Pastor bicara kepada rekan hamba Tuhan, yang terkasih rekan hamba Tuhan, kita ini manusia biasa. Kita tidak punya kekuatan adik kodrati seperti Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang sempurna, dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup. Ya mungkin kadar iman juga berbeda-beda. Ada yang imannya ya biasa-biasa lah. Ada ya syukur, nggak ada ya sukri gitu. Semua karena iman. Kemarin di Surabaya Pastor melihat ada yang gerejanya baik, ada yang gerejanya sangat besar gitu. Lantas saya berpikir, ya ini pemikiran saya pribadi. Pasti mereka membangun dengan iman. Dan hasilnya hari ini sesuai dengan iman mereka masing-masing. Ada yang membangun satu lantai, ada yang membangun sampai berlantai-lantai tinggi. Dan hari ini jadi. Pemikiran saya waktu pastor jalan kaki di seputar daerah sana, ini pasti semua karena iman. Jadi dari iman masing-masing, outputnya hari ini terjadi. Jangan pikir gereja yang besar itu tidak melewati tantangan besar, Tapi tantangan yang besar itu, imannya semakin kuat. Dan iman orang kepada Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Pasti berhasil melaksanakan apa yang Tuhan firmankan. Amin. Iya, mungkin kadar iman kita berbeda-beda. Ya mungkin skill juga berbeda-beda. Tetapi ada harus satu yang sama. Apakah itu? Milikilah belas kasihan. Saya bukan siapa-siapa. Saya seperti titik debu saja. Apalagi di Pulau Jawa ini. Pastor ini seperti titik debu saja. Yang bahkan tidak terlihat sama sekali. Tapi saya tahu titik debu ini Tuhan kasih satu hal, yaitu belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Kita mungkin juga sama, tidak punya skill yang hebat-hebat seperti Pastor Andy, biasa-biasa saja. Tapi pasti engkau punya namanya belas kasihan. Belas kasihan itu biarkan terus hidup, terus memenuhi kita. Belas kasihan itu untuk jiwa-jiwa, bukan untuk diri sendiri. Aduh kodong, belas kasihanku kodong, carukah, miskinkah, susahkah? No, belas kasihan bukan untuk diriku sendiri, bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk jiwa-jiwa. Kiranya renungan ini memanggil kita untuk menumbuhkan belas kasihan untuk pekerjaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa. Kepintaran yang Tuhan kasih, cum laude, engkau punya akademis yang banyak untuk jiwa-jiwa. Bukan untuk engkau banggakan. Untuk jiwa-jiwa. Harta yang berlimpah, pabrik, kekayaan, jabatan tinggi, dipercaya amanah untuk jiwa-jiwa. Jadi saksi. Tapi pastor, hari ini aku menderita, uang pas-pasan, bahkan tidak punya uang bayar kontrakan. Dengarkan baik-baik. Kalau engkau tetap teguh, tetap tekun, tetap bersyukur, tetap percaya, tetap berdoa, hidupmu yang dalam penderitaan sekalipun ini akan jadi kesaksian untuk jiwa-jiwa. Tetap percaya Tuhan Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit. Tuhan memanggil saya dan saudara-saudara meresponi panggilan ini. Ayo, berikan dirimu untuk melayani jiwa-jiwa.
Kita bukan Tuhan Yesus yang sempurna. Kita banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Saya apalagi. Saya ini banyak sekali hal yang buruk di hidup saya. Tapi saya mau tetap menumbuhkan belas kasih kepada jiwa-jiwa. Dan biarlah belas kasih ini, ketika melihat jiwa-jiwa yang sakit, jiwa-jiwa yang terhilang, ketika kita mentumpangkan tangan, kami doakan in Jesus name, you heal, you free, and you clear, you save. Be the spirit. Jadilah manusia roh. Pertukaran terjadi karena hadirat Tuhan membawa pemulihan. Dan yang paling nyata yang bisa pastor dengarkan hari ini, setiap orang yang sudah didoakan, baik lewat form doa maupun berkesempatan tatap muka, AP. Apa itu AP? Ada perubahan. Setiap doa yang kita naikkan in Jesus name tidak pernah sia-sia. Orang yang kita doakan, mereka mengalami AP. Ada perubahan. Jangan minder doakan orang-orang. Jangan takut untuk mendoakan orang lain. Karena kalau engkau kerjakan dengan iman dalam nama Yesus, setiap orang yang kau doakan pasti mengalami AP. Ada perubahan. Ada perubahan. Bahkan ketika pastor share firman ini, engkau dengar, pasti engkau alami AP. Ada perubahan. Ada seorang ibu tua yang tiap hari, ya barangkali seperti ini, live streaming, ikut setiap pagi. Suatu siang anaknya bertanya, mama tiap hari ikut live streaming Pastor Andy, emangnya khotbah kemarin temanya apa? Terus khotbah tadi pagi temanya apa? Ya ibu sudah tua. Dia bilang, ya lupa ya temanya apa. Tapi ibu terberkati, ibu senang, ibu merasa terisi rohani ini. Katanya anaknya yang masih muda itu, gimana mau terberkati? Ingat temanya aja tidak ingat. Ya itulah nak, namanya ibu sudah tua. Yang penting ibu sudah mendapatkan berkat rohani. Tapi katanya tidak berguna. Dengar-dengar tidak ingat. Lalu akhirnya ibu ini dapat hikmat dari Tuhan, pastinya amin. Ada keranjang yang sudah usang, berdebu di pojok daripada sebuah ruangan. Lalu ibu ini berkata, nak mau nggak tolong ibu? Ya anak ini nurut. Ya udah, tolong ambilkan keranjang itu. Tahu nggak keranjang itu loh, keranjang belanjaan pasar yang lobang-lobang, yang bolong-bolong. Ya keranjang bolong-bolong apa namanya ya? Keranjang, bukan mata keranjang ya, tapi keranjang bolong-bolong, beda sama mata keranjang. Nah akhirnya keranjang bolong-bolong itu biasa belanjaan sayur apa gitu, diambil. Ya udah sekarang nak tolong ke sumur, isikan air keranjang itu. Anaknya udah merasa aneh, ya udah dia ambil keranjang bolong-bolong itu, dia ke sumur ambil air, dan sampai depan ibunya pasti kita tahu airnya tidak terbawa karena baru naik aja udah habis lagi karena keranjangnya bolong-bolong. Lalu akhirnya ibunya berkata, ulang lagi. Loh, mama, ini kan tidak mungkin ngisi. Keranjangnya bolong-bolong. Ya udah, ulanglah. Sekali dua kali lah. Anak nurut aja. Ya udah. Dia ke sumur lagi, dia ambil lagi, pasti terkuras kan sampai depannya nggak ada. Lalu akhirnya ibunya tanya, mana airnya? Ya ma, ini kan keranjang bolong-bolong, nggak bisa ngisi, nggak bisa nyimpan. Kata ibunya, nah itulah gambaran ibumu ini nak. Tiap hari dengar khotbah. Tiap hari
live streaming, seminggu sekali ibadah atau seminggu 3 kali ada doa-doa, ikut ibadah. Mungkin mamamu tidak ingat, nak, karena mamamu ini sudah umurnya banyak. Tapi ibadah live streaming seperti ini atau ibadah di gereja itu nggak ada yang sia-sia. Seperti apa? Seperti keranjang bolong-bolong itu, meskipun tidak bisa menampung air, waktu dia mau diisi pakai air sumur itu, paling tidak keranjang itu menjadi bersinar dari debu-debu. Sama halnya, nak, ibu mungkin tidak bisa menyimpang lagi temanya apa, Pastor Andy khotbah tadi pagi, kemarin apa lagi. Tapi firman-firman yang ibu dengar setiap hari membuat saya clear, bersih. Demikianlah ketika kita tetap memberi diri untuk mengisi hidup kita dengan hal-hal rohani. Dan boleh dong kita berdoa, Tuhan pakai saya seperti kerinduanmu. Ya, kita banyak kekurangan Bapak Ibu, tapi dengarkan baik-baik, ibadah tidak pernah sia-sia. Seperti tadi anaknya merasa sia-sia, ngapain. Tapi ternyata dengan dicelup air itu, memang tidak membawa air dalam keranjang itu, tapi lewat air itu, keranjang itu menjadi bersih. Saudara-saudara sekalian, mungkin hari ini juga engkau dengar khotbah, kemarin lupa temanya apa, kemarin dulu. Tapi apa yang Pastor sampaikan di firman Tuhan sedang membersihkan roh kita, membersihkan hidup kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan jiwa kita, dan hidup kita menjadi tenang, menjadi damai, menjadi kuat, dan pasti. Mulai hari ini jangan takut untuk melayani orang, jangan takut mendoakan orang sakit, jangan takut untuk membagikan kabar baik. Karena setiap orang mendengarkan doa saudara-saudara, engkau tumpangkan tangan bagi orang-orang sakit, jangan khawatir. Pasti tadi apa? Tadi ada tambah lagi. Bukan cuma AP, Pastor. APB. Amin. Ini kesaksian mereka loh ya. Apa itu APB? Ada perubahan besar. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus karyanya sampai hari ini tidak berubah. Yuk, mulai Tuhan bersama-sama. Jadilah pekerja-pekerja yang siap menuai tuaian yang sangat besar di akhir zaman ini. Let's pray. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Baik kami yang dengar firman terpanggil melayani, kami akan menumbuhkan belas kasihan. Baik kami dengar firman yang rindu dilayani, kami percaya Tuhan juga pasti mengirim pekerja-pekerja untuk menuai kami ini, jiwa-jiwa yang butuh dilayani. Terima kasih Tuhan buat sabda firman-Mu. Ini bukti nyata Engkau mengasihi kami dan Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau punya rencana supaya kami disentuh oleh kasih-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang terhilang, mereka yang sedang sakit, hati ini iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Berani untuk melayani pekerjaan Tuhan. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Ini kerinduan kami sama-sama. Amin. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian. Diberkatilah seluruh rekan-rekan hamba Tuhan. Yuk bersama-sama memberi diri melayani Tuhan dan menumbuhkan belas kasihan itu. Berhentilah berbelas kasih untuk dirimu sendiri. Mengeluh pelayanan ini tidak berkembang, merasa tidak ini, tidak itu, berhenti. Kata orang Manado, berhenti jokotek berpikir begitu. Belas kasihan tumbuhkan untuk mengasihi jiwa-jiwa, untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain.
Siapa yang rindu bersama Pastor Andy? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Tuhan, inilah kami, beri keberanian bagi kami. Ku berikan roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Ini kerinduanku. Diberkatilah setiap tangan yang terangkat. Tangan-tangan ini ya Tuhan, terima kasih karena ada kasih-Mu yang Kau mau pakai, yang Kau salurkan, yang Kau alirkan untuk jiwa-jiwa. Saya berdoa, pekerja-pekerja bangkit menuai tuai yang besar ini, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, badan-badan misi, penginjil-penginjil akan semarak membawa jiwa-jiwa bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau dan sisi keluargamu dipakai oleh Tuhan. Indonesia membutuhkan kasih Yesus. Diberkatilah Indonesia dengan kasih Yesus yang menyelamatkan, memulihkan, memberi kedamaian, keteduhan, keselamatan, dan pengampunan. Diberkatilah bangsa Indonesia karena hari ini ada begitu banyak jiwa-jiwa yang memberi diri untuk menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan Yesus. Membantu sesama, mendoakan orang sakit, membawa kabar baik, membawa berita meneduhkan, menjadi pendamai, menjadi anak-anak terang. Amin, amin, amin. Sehingga Indonesia penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang memberi diri pekerjaan Tuhan? Saya. Yes. Sampai bertemu yang ada di Kota Malang. Yang mau ketemu aja ya. Sore ini nanti jam 5 ya. Rek, ayo rek, melaku nang Malang. Amin. Ya sudah, itu saja dulu saudara-saudara sekalian. Sehat-sehat semuanya ya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ingat, sola fide, apapun yang kita alami hari ini, tantangan pelayanan, tantangan pergumulan keluarga, ekonomi, pekerjaan, hidup kita ini percaya oleh iman. Karena Dia Tuhan Immanuel tidak pernah tinggalin kita sampai selama-lamanya. Amin. Oh iya, di mana pesta di Malang? Sekali lagi, di Malang itu Pastor Andy berkesempatan untuk mengadakan Time for Bible di gereja YHS Malang. Alamatnya Jalan Tenaga Baru ya. Itu saja saudara sekalian. Bless you all. Shalom semuanya. Dadah.